Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alaina bi anwa'in ni'am. Asyhadu an la ilaha illallahul wahidul ahad. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu mab'uts rahmatil alamin. Salatan wa salaman ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi ajmain, amma ba'd. Tuan DKM Masjid Raudhatul Jannah yang saya muliakan, segenap presidium Forum Masjid Mushola Sejelupang, sekaligus para ada Pak Haji Sawal, Pak Haji Yahya, Haji Masruri, dan segenap ketua DKM yang berkesempatan hadir, para asatid, para hujjaj, yang semuanya semoga Allah rahmati adanya. Mohon izin pada kesempatan pagi kali ini menyampaikan topik tausiah, perkara-perkara yang semestinya didahulukan dalam perspektif agama. Sebelumnya saya mau bertanya kepada jamaah, dalam pandangan fikih, apa perbedaan janda dengan gadis? Yang bisa boleh pulang duluan. Ayo ya, ada yang mau jawab? Malu kayaknya mau jawab ya. Padahal sih bisa semuanya. Dalam pandangan fikih, salah satu perbedaan janda dengan gadis adalah kalau gadis, bila sudah ada jodohnya yang baik menurut agama dan etika sosial, maka jangan ditunda, segerakan dia nikahkan. Tapi kalau janda, harus menunggu masa iddahnya dulu. Ada kasus seorang artis bercerai dengan istrinya, belum sampai 1 bulan istrinya dinikahin orang. Yang jadi pertanyaan saya, apakah si calon itu tidak bertanya masa iddahnya? Yang kedua, apakah penghulunya atau yang menikahkan juga tidak bertanya bagaimana masa iddahnya? Itu pertanyaan saya sebagai seorang ustadz. Karena dalam fikih diatur dengan jelas tentang persoalan iddah ini. Ini harus kita tahu nih para laki-laki. Jadi kalau mau nikah lagi, tanya dulu statusnya, jandanya janda herang apa janda apa. Kalau herang mah bening ya. Karena ada 4 kategori masa iddah seorang janda itu. Pertama, kalau dicerai dia sedang dalam keadaan hamil, iddahnya sampai melahirkan. Kalau dicerai dia, suaminya wafat, maka iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Kalau dicerai hidup dan dia masih haid, salasata kuru, 3 kali suci alias 3 bulan. Kemudian kalau dia janda, tidak disentuh oleh suaminya, naon yang ngaranna Haji Agus, janda naon dia? Yang belum disentuh janda apa namanya? Kembang. Bukannya janda jelupang. Itu enggak ada iddahnya. Kemudian bagaimana kalau dicerai talak roj'i, talak 1-2? Itu dipersamakan dengan iddahnya, yaitu suaminya yang meninggal 4 bulan 10 hari. Harus tahu kita nikahin janda
orang belum nikahin lah kagak sah nikahnya. Kalau nikahnya kagak sah lah bahaya, mencampuri beliau tidak dikategorikan halal dalam hukum Islam. Ini sekarang sudah banyak terjadi yang kayak gini. Emang kalau belum nikah pengennya ngebet ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka menikahkan tadi seorang anak gadis termasuk perkara-perkara yang harus didahulukan, dan setidaknya perkara yang semestinya didahulukan dalam persoalan agama. Yang pertama, takdimu ila ummik, memuliakan ibu, itu perkara yang harus didahulukan. Maksudnya menjawab keinginan, hajat, harapan seorang ibu, itu perkara dalam agama yang semestinya didahulukan. Sampai-sampai Allah sendiri berfirman di surat Al-Isra ayat 23 24 itu, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara aw ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wahfid lahumā janāha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kama rabbayani shaghīra. Allah langsung memberikan guidance urusan hajat seorang ibu, terutama itu harus didahulukan. Kata Allah apa? Wabil walidaini ihsanan, berbuatlah baik kepada kedua orang tua, khususnya seorang ibu. Wabil walidaini ihsanan imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Yang kedua, wala taqul lahumā uffin, jangan coba-coba ngomong keras, ngomong kasar. Naudzubillah, apalagi membentak seorang ibu, khususnya seorang ibu dan bapak tentunya. Fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Yang keempat, berkatalah kepada mereka dengan perkataan yang memuliakan mereka. Wahfid lahumā janāha dhulli, rendahkan dirimu di hadapan mereka. Wa rahmah, sayangi mereka dengan tulus sebagaimana dulu kita disayangi dengan tulus. Wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayani shaghīra, dan jangan pernah lupa agar hidup kita berkah. Setidaknya setelah saya sholat maktubah, kita tengadahkan tangan, ya Allah ampuni saya, ampuni ibu bapak saya, sayangi mereka sebagaimana mereka dulu menyayangi saya ketika masih bayi atau masih kecil. Juraij dalam hadis Bukhari itu ahli ibadah. Suatu hari ibunya ada hajat kepadanya, dia sedang takarrub. Bayangkan, dia sedang takarrub, bukan sedang main gaplek. Ibunya salam, assalamualaikum Juraij. Juraij lagi takarrub. Dia tahu itu ibunya, tapi dia memilih untuk saya sedang takarrub kok. Sekali lagi ibunya mengatakan, ibunya datang dari tempat yang cukup jauh ke rumahnya, dia ada hajat. Juraij, si Juraij tetap dia dalam takarrubnya sampai 3 kali ibunya memanggilnya karena ada hajat kepadanya. Rupanya Juraij memilih tetap untuk takarrub. Bayangkan, sedang takarrub, bukan sedang main-main. Si ibunya masgul, lalu gelinjang kata hatinya keluar satu doa, ya Allah, jangan wafatkan anakku Juraij itu sebelum dia bermasalah dengan seorang wanita tunasusila. Masya Allah, tidak memerlukan waktu yang lama. Akhirnya di sebuah daerah itu ada seorang pengembala wanita yang hamil, dan ketika ditanya oleh orang-orang, oleh warga, oleh masyarakat, siapa yang menanam saham sebelum pilkada dimulai, jawabannya Juraij. Gempar, bagaimana gempar, ahli ibadah dia, dikenal di masyarakat. Zina, waduh luar biasa itu.
Siapa yang menghamili? Ustadz Gufron. Waduh, masuk TV bisa kali, TV lokal. Akhirnya Jureid kemudian menahan kesabaran begitu lama sampai kemudian lahirlah bayi tersebut. Dan kemudian ketika diinterogasi bersama-sama dengan kepala kampung dan warga atau masyarakat, ternyata yang menghamili bukan siapa? Jureid tadi. Yang menghamili adalah sesama sang pengembala. Tetapi ujian psikologi seorang ahli ibadah yang dituduh berzina dahsyatnya luar biasa. Fitnah itu dahsyatnya luar biasa, berpengaruh. Dan ini adalah gelinjang kata hati seorang ibu yang lantaran dia punya hajat tidak segera dipenuhi oleh anak. Yang kedua, perkara apalagi yang semestinya didahulukan dalam perspektif agama adalah yukarrimud dhaif, memuliakan tamu. Memuliakan tamu. Hadisnya saya kira forum masjid musola sejulupang udah pada ngelotok kayaknya hadis. Pamangkana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, semestinya dia memuliakan tamunya. Bagaimana cara memuliakan tamunya? Ketika datang seorang tamu, segera dia disambut, disuguhi apa yang dimiliki di rumahnya. Suatu hari manusia paling mulia di muka bumi ini di era Rasulullah bertemu di masjid. Kata Nabi, Abu Bakar labaik, Umar labaik. Kok antum kesini ke masjid, ada urusan apa? Padahal waktunya masih siang. Rasul, jujur kami ini waktu itu memang sedang paceklik, lapar kami ya Rasul. Baik, kalau gitu mari kita silaturahim. Silaturahim menambah rezeki insyaallah. Silaturahimlah tiga manusia mulia ini ke seorang sahabat Ansor. Ketika datang di rumahnya mengucapkan salam Rasulullah, satu kali salam tidak dijawab, dua kali salam tidak direspon, tiga kali salam baru ada jawaban. Tetapi yang menjawab bukan seorang laki-laki, yang menjawab seorang perempuan. Maka Rasulullah mengatakan, Abu Bakar, Umar, kita tidak boleh masuk ke dalam, ya. Karena kalau ke dalam kita dikasih minuman biasanya, ya. Ya, itu minumannya sudah datang. Jamaah yang saya muliakan. Maka Sayyidina Umar tanya, bagaimana ya Rasulullah? Kita di luar. Kenapa ya Rasulullah? Menghindari fitnah. Pelajaran pertama, namu laki-laki yang ada istrinya mamnu', dilarang masuk. Ya coba aja kalau mau coba-coba, namu suaminya nggak ada, kita masuk, pasti ada yang ngintip. Kalau nggak manusia, jin. Nanti jin akan memprovokasi orang-orang. Wah, si anu. Nah, untuk menghindari fitnah di luar. Kemudian datanglah sahabat Ansor ini. Begitu tahu yang datang adalah orang-orang mulia, langsung bergegas luar biasa sahabat ini untuk apa? Menyambut Rasulullah. Dan ketika disambut oleh Rasulullah masuk ke dalam rumah, sahabat ini langsung mencari suguhan yang paling dinikmatinya dengan nyaman. Dan ketika dicicipi, Rasulullah mengatakan alhamdulillah, dia telah memuliakan tamu. Dia mengambil standan korma yang agak matang, belum matang betul. Lalu si tuan rumah ini minta izin kepada Rasulullah, ya Rasul, mohon menunggu saya keluar sebentar. Silahkan. Apa yang dilakukan? Ternyata goreng rengginang, bukan. Bikin gemblong, enggak juga. Subhanallah, sahabat ini memotong kambing muda. Karena dia punya juga pembantu dan orang sana ahli dalam urusan daging, dipotong, segera diurus dan cepat matangnya. Disuguhkan kepada Rasulullah dan sahabat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar.
Begitu nikmatnya makanan itu Rasulullah nikmati dan para sahabat nikmati. Tetapi ketika Rasulullah sedang nikmat-nikmatnya makan, terlihat oleh Sayyidina Umar ada air mata yang menetes. Rasulullah ditanya oleh Sayyidina Umar, "Ya Rasul, limadza tabki?" Kita sedang menikmati hidangan yang lezat, kok Anda nangis bersedih? Maka Rasul mengatakan, "Umar, lagi paceklik, saya ingat Fatimah, saya ingat Hasan, saya ingat Husain, saya ingat Aisyah." Rupanya Rasul ingat yang di rumah. Pelajaran buat kita, kalau sedang nikmat di luar, ingatlah yang di rumah. Tapi nggak harus ngebungkus, ngebuntel. Lainnya kita orang lanang, emang orang wadon apa, kondangan jeban selampainya lebar. Semua kue masuk. Laki-laki setidaknya ingat. Tapi Rasulullah minta izin kepada yang punya rumah, "Saya boleh enggak membawa untuk yang di rumah?" Dan diizinkan dengan sangat senang hati, karena akan memberikan makanan kepada keluarga Rasulullah SAW. Dan ternyata Rasul bawa. Berarti apa ini? Kalau enggak malu boleh kita minta izin, namun misalnya hidangannya banyak, minta izin untuk dibawa. Kalau enggak malu. Dan menurut saya enggak malu. Zaman Rasul belum ada mobil. Nah, sekarang kita ada mobil, bawa aja di mobil. Tapi yang jelas tuan rumahnya ridho, ikhlas dan senang. Tapi kalau kira-kira secara psikologi boro-boro dimintain buat di rumah, lah kayaknya ini juga perasaannya, itu mah jangan. Dan kemudian Rasulullah mengatakan kepada Sayyidina Umar, "Umar, tahukah engkau?" "Gak tahu ya Rasul, saya sedang ditentangi Jibril." Lalu Jibril menurunkan satu ayat di surat At-Takatsur, "Tsumma latus'alunna yauma idin 'anin naim." Dan kemudian nikmat-nikmat yang kita nikmati di dunia ini, termasuk hari ini kita, kelak akan ditanya di yaumil hisab nanti. Oh, ternyata semua yang kita makan, semua yang kita pakai, mobilkah, rumahkah, pakaiankah, apapun yang kita punya, jabatankah, nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah yang saya muliakan, memuliakan tamu perkara yang semestinya disegerakan. Yang ketiga, perkara yang semestinya disegerakan dalam urusan agama adalah yuqaddimul janais, mengurusi jenazah, selesaikan dengan cepat. Sudah wafat, diumumkan, mandikan, sholatkan, maka hari itu juga segera. Jangan ditunda. Kok ini belum dibawa ke makam? Anaknya dari Cina belum datang. Dari Cina? Iya, dari Cina. Yang datang sudah dari Cina datang, kok belum dimakamkan juga? Ini kakaknya yang dari Sudan belum nyampe, kakaknya dari Sudan belum nyampe. La ilaha illallah. Pertanyaannya, mengapa dalam Islam jenazah orang beriman segera harus dibawa ke makam? Korelasinya dengan doa yang diajarkan Rasulullah, Allahumma ij'al qabrahu radatan min riyadil jinan. Ya Allah, jadikan kuburnya itu adalah taman dari taman surga. Hadis riwayat Imam Ahmad. Ibnu Qayyim al-Jauzi dalam kitabnya Ar-Ruh menjelaskan dengan gamblang, kalau ada orang beriman yang wafat, ruhnya segera dibungkus dengan kain burda dari surga yang baunya harum luar biasa. Lalu kemudian ruhnya dimandikan dengan air yang paling nyaman dan paling nikmat yang ada di surga. Dibawa ruh orang beriman itu ke 7 lapis bumi. Setiap lapis 7 lapis langit, setiap lapis tingkatan langit itu ada malaikat yang menjaganya. Ketika ditanya, "Ruhnya siapa ini?" "Ini ruhnya Pak Haji Sawal." Pantasan baunya harum luar biasa. Kau makan duren kali dia. Baunya harum. Kalau begitu inapkan di sini dulu, di langit yang pertama. Kata malaikat, "Nggak boleh, saya sedang dapat SK, dapat tugas, nggak boleh mampir-mampir." Terus minta izin kepada penjaga langit kedua, ketiga, sampai ke-7, sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah bertanya, ini prosedurnya. Sebetulnya Allah nggak nanya pun nggak masalah. Lalu ditanya, siapa dia yang meninggal?
Haji Syawal. Masya Allah, kata Allah begitu. Lalu kemudian kata Allah, segera kembalikan ke jasad dia. Turun ke kuburannya tadi. Ketika kembali ke jasadnya, Haji Syawal masih melihat istri dan anak-anaknya di kuburan mau pulang, tak 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 kakinya. Dan setelah pulang semua keluarganya, lalu keluarlah dua malaikat. Kedua malaikat yang bertanya di kubur, yang wafat orang baik, orang soleh, orang beriman, dia sangat ramah, sangat senyumnya manis luar biasa. Lalu bertanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Haji Syawal menjawab, Rabbi Allah. Man nabiyuka, siapa nabimu? Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haji Syawal lancar. Ma imamuka, apa panduan hidupmu? Beliau mengatakan, imami Al-Qur'anul Karim. Lalu malaikat yang lain mengatakan, sodakta ya abd, benar wahai engkau hamba. Maka kemudian Allah perintahkan, wahai malaikat maut, bentangkan kuburnya Haji Syawal sepanjang dia memandang, luaskan, kalau belum mentok belum. Kalau nggak ada penghalang ini Pak, kira-kira kita bisa memandang sampai kemana kira-kira? Yakin saya sampai ke apartemen dekat tol Jelupang nyampe pandangan kita. Tapi itu taman raudhah yang sangat indah, yang belum pernah ada taman itu di dunia ini. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menghadirkan seorang makhluk yang sangat jelita. Dan ketika Pak Haji Syawal nanya, "Man anta?" Kamu siapa? Dijawab, "Ana amaluka ya Haj Syawal." Saya amalmu waktu di dunia, engkau terus istiqomah subuh berjamaah, bahkan ngurusi forum masjid musola misalnya. Engkau terus menjadi pejuang di dalam masjid, menjadi DKM. Ini amalmu dulu. Engkau terus membaca Al-Quran dan sebagainya. Masya Allah, itu makhluk luar biasa jelitanya, harumnya luar biasa. Maka logikanya adalah, ketika kita tinggal di sebuah taman yang sangat indah luar biasa, ditemani makhluk yang sangat jelita, pertanyaan saya, betah apa kagak? Pak Haji Syawal betah nggak? Masya Allah. Pengen buru-buru apa? Enggak juga. Sebaliknya, ketika orang kafir yang mati, orang durjana yang mati, maka Allah mengatakan, segera dia dicuci dengan air yang panas membara. Ketika sudah dicuci, bergelojotan, itu yang namanya ruh, dibawa ke 7 lapis langit, busuk baunya sampai kepada Allah. Lalu Allah memberitakan, kembalikan ke jasad dia. Ketika dia kembalikan ke jasadnya, lalu malaikat Munkar Nakir bertanya 3 perkara, tidak bisa menjawab. Lalu keluarlah malaikat yang sangat menyeramkan, membawa pentungan. Kata Nabi, pentungan itu kalau dipentungin ke gunung yang ada di dunia ini, gunung ini jadi debu semuanya. Bagaimana kita bisa bayangin besar dan beratnya pentungan itu? Dan ketika dipentungin kepada si hamba tadi, hancur luar biasa. Lalu Allah perintahkan, himpitkan dia wahai kubur. Hancur tulang-tulang jadi himpit kubur. Lalu keluarlah makhluk yang bau busuk, mohon maaf, bau busuk seperti nanah. Lalu si mayit ini bertanya, man anta, siapa engkau? Ana amaluka, saya amalmu ketika engkau mensekutukan Allah, ketika engkau mendurhaki Allah dan seterusnya. Logikanya, tinggal di tempat yang sangat sempit, bahkan menghimpit, menghancurkan tulang, lalu ditemani oleh makhluk yang sangat bau amis dan busuk, tidak ada satupun manusia yang akan betah. Jangankan setahun, sehari pun tidak akan mau betah. Tapi tadi Pak Haji Syawal laksana kal arush, laksana pengantin. Karena namanya pengantin itu semuanya serba indah. Mudah-mudahan seluruh yang hadir nanti akan mendapatkan fasilitas itu. Amin. Habis ya? Hah? 10 menit. Saking senangnya Pak Syawal. Belum. 3 perkara yang semestinya didahulukan itu apa? Iqamas shalah,
mendirikan sholat. Surat An-Nisa 103 itu, inna sholata kanat lil mu'minina kitaban mauquta. Sholat sudah ditentukan waktunya. Kalau saya punya perusahaan, si Udin karyawan saya datang, saya lihat, saya belum datang, di CCTV, lihat video, si Udin sudah datang. Terus menerus seperti itu. Pertanyaan saya sayang nggak sama si Udin? Logikanya pasti saya sayang. Kenapa? Dia sudah datang sebelum waktunya. Maka si Udin tidak perlu demonstrasi. Saya naikkan gaji, saya naikkan gaji, saya naikkan gaji. Nggak usah. Saya akan berikan gaji dan bonus yang besar kepada si Udin. Kenapa? Senang saya sama si Udin. Belum dipanggil udah datang. Orang sholat itu kan sebetulnya dipanggil Allah. Belum datang waktunya udah siap-siap. Sebegitu terus dia lakukan, maka orang tersebut dirahmati Allah. Maka cek di mana saja. Kalau ada orang miskin rajin sholatnya tepat waktu,